Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam dan warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera kepada kita semua. Yang kami hormati Ibu Yulia Jubir Akmal, Ibu Direktur, Ibu Sekretaris yang sudah hadir, Ibu Tenri, Ibu Dwi Ceka, Ibu Farida Batara Livu, Ibu Linda Marbun, dan para pengurus serta anggota Dharma Wanita DWP Dijen Orda yang kami sayangi, yang kami kasihi. Yang terhormat juga sudah hadir undangan kami yang kami banggakan ya, yang sebenarnya menginisiasi juga pertemuan ini, Ibu Nuri Daryanto. Beliau adalah Sekretaris DWP BPKP Pusat, kemudian berserta dengan timnya. Beliau juga adalah inisiator dari adanya Dolanan Wijaya Kusuma dan hadir juga nanti bersama timnya. Kemudian juga ada undangan kita Ibu Ida Edinur. Beliau adalah mantan pengurus Dharma Wanita Ditjen Puot pada saat itu yang kemudian berganti menjadi Ditjen Otonomi Daerah dan juga DWP Unit Kemendagri. Dan beliau sekarang adalah Ketua PKK RW 04 Kelurahan Pondok Labu, di mana di Kelurahan Pondok Labu ini mungkin kami sedikit menggambarkan ada dua komplek Kementerian Dalam Negeri, yaitu komplek DDN 1 dan DDN 2. Dan mungkin juga telah hadir juga tadi Ibu Suraidah. Beliau adalah nyonya dari Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Dan seluruh anggota hadirin sekalian yang berbahagia yang sudah hadir pada pagi hari menjelang siang hari ini, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali berkumpul setelah sekian lama kita tidak berjumpa satu sama lain, dan kita pada saat ini di bawah komando dari Ibu Farida sebagai Ketua Bidang Perekonomian DWP Dijen Oda menginisiasi webinar dengan judul Menjadi ASN atau Keluarga ASN yang Kreatif dan Produktif pada Masa Pandemi. Dan selamat datang, kami berterima kasih kepada narasumber kita yang akan mengisi acara pada pagi hari ini, yaitu Bapak Sukarso. Beliau adalah PNS di Kantor Pelayanan Pajak Purbalingga, dan juga Ibu Rahmania yang juga adalah PNS di Kemendagri. Mungkin di Dijen Pemdes ya, nanti bisa diperkenalkan oleh Ibu Moderator, Ibu Farida. Mengawali acara kita ini, marilah mungkin kita supaya semuanya berjalan lancar, kita akan berdoa yang kami beri mohon perkenan dari Ibu Ida Edinur yang sudah hadir bersama kita untuk memimpin kita di dalam doa pembuka. Dipersilakan Bu. Terima kasih Ibu Maria. Mohon izin Ibu Yulia, Ibu Dirjen. Mari kita bersama-sama bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Astaghfirullahaladzim, 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 ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dalam setiap kesempatan, kami senantiasa menghaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Zat yang maha pengasih, tak pilih kasih. Zat yang maha penyayang, sayangnya tak terbilang. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, Ya Qadir, berkat ridho-Mu pada hari ini
kami mengadakan pertemuan dengan tema menjadi ASN dan keluarga ASN yang kreatif dan produktif yang diadakan oleh Dirjen Otda. Semoga pertemuan ini mendapat ridho dengan lancar dan hikmah. Ya Rob, dalam pertemuan ini jangan kau biarkan kami dalam dosa, kecuali maafkan. Jangan biarkan kami dalam kesedihan, kecuali engkau berikan jalan keluar. Jangan biarkan kami menderita sakit, kecuali engkau sembuhkan. Jangan biarkan kami teraniaya, kecuali engkau menolongnya. Dan jangan engkau biarkan kami dalam kesusahan, kecuali engkau mudahkan dan lancarkan. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berkahilah rizki kami yang engkau berikan. Kumpulkanlah kami kepada orang-orang yang senantiasa engkau berikan taufik dan hidayah, agar kami selalu berada di jalan yang lurus. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang kami cintai, dosa orang yang mencintai kami, dosa guru kami, dosa para pemimpin kami, dan pendahulu kami. Dan jadikanlah setiap kegiatan dan aktivitas kami, khususnya yang sedang akan kami laksanakan ini, menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ida. Selanjutnya mohon perkenan Ibu Yulia Jubir Akmal untuk memberikan sambutan kepada kita semua sebelum kita lanjut pada acara. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Maria Ipon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, ibu-ibu semuanya. Ada Bapak narasumber ya, satu orang ya. Saya sangat berterima kasih atas adanya webinar ini yang diadakan oleh bidang ekonomi. Alhamdulillahirrabbilalamin kita bisa ya pada hari ini mengadakannya dan kemudian dihadiri oleh para narasumber yang kompeten, yang sesuai juga dengan keberadaannya organisasi Dharma Wanita, karena Dharma Wanita adalah organisasi para istri pegawai negeri sipil, para perempuan yang sebagai PNS di lingkungan, dan terutama untuk Dharma Wanita unit otonomi daerah adalah merupakan beranggotakan semua istri-istri PNS dan semua PNS perempuan yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jadi topik yang sangat baik sekali, alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur ya kepada Allah atas segala perkenannya sehingga bisa hadir di sini kita bersama dengan narasumber, dan kami juga bersyukur sekali ya atas kehadiran para tamu kami yang luar biasa. Ini saya kira tadi hanya internalnya otonomi daerah, ternyata alhamdulillah berkenan ya Ibu Nuri untuk hadir bersama kita. Terima kasih, selamat datang Ibu. Semoga ini tidak pertemuan kita yang pertama ya Ibu, bisa nanti selanjutnya. Kemudian juga ada Ibu Ida ya, tadi yang sudah membuka ya doanya kita ya bersama ya. Terima kasih banyak Ibu Ida, salam kenal ini dari saya. Ya, sama-sama Bu. Ya, sama-sama. Ya, Ibu yang senior ya, jadi mungkin kami juga bisa diberikan ini Ibu, mungkin ada saran, masukan, bagaimana ya.
memperkuat Dharma Wanita kita ini. Kemudian juga ada kelompok dolanan Wijaya Kusuma Pondok Labu ya di sini ya Ibu Nuri. Terima kasih juga kalau sudah hadir di sini. Ya, kemudian Pak Sukarso sebagai narasumber. Bapak, terima kasih Bapak sudah hadir berkenan ya Bapak. Jauh-jauh dari Purbalingga, terima kasih sudah hadir di sini. Iya, semoga nanti ini memang pesertanya ada 26 ya Bapak ya sekarang bersama kita semua. Semoga ini awal yang baru, dan juga Ibu Rahmania ya, yang juga terima kasih atas kehadirannya, kontribusinya. Ini memang di antara hujan ini setiap hari kita selalu pertemuan video conference virtual, kemudian pertemuan webinar. Setiap hari kita selalu mungkin masing-masing kita bisa pada waktu yang bersamaan bisa 3-4 sekaligus sehingga bisa 1 laptop, 2 HP ya. Makanya ini dan Sabtu Minggu mungkin kesempatan waktu kita untuk melaksanakan aktivitas. Jadi saya juga juga paham ya kenapa juga kehadirannya. Mudah-mudahan ini nanti mengingatkan kembali, membangkitkan semangat lagi. Semoga nanti kegiatan Dharma Wanita nanti mungkin ini awalnya ya ibu-ibu semuanya dan Pak Sukarso, kita tidak melihat jumlah orangnya, tetapi adalah kita melihat materinya. Kemudian nanti kami dari Dharma Wanitanya Otonomi Daerah nanti akan meneruskan kemudian materi ini kemudian kepada para anggota dan pengurus yang belum hadir pada hari ini, sehingga mereka semua bisa mendapatkan informasi materi ini. Jadi memang sekarang era digital lebih dipermudahkan, jadi kapan saja bisa lihat, sebelum tidur juga bisa dilihat, sembari melakukan aktivitas apapun juga bisa dilihat. Kemudian saya menyapa ini para pengurus ya Dharma Wanita unit otonomi daerah. Tadi saya sudah lihat. Ya, terima kasih atas hadirannya ibu-ibu. Saya sudah kangen semua nih sama ibu-ibu semua. Tapi memang kita memang kondisi kita semua yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara tatap muka dan tidak bertemu juga secara virtual karena kita juga masing-masing juga punya kesibukan. Dan ya inilah eranya para istri-istri pegawai negeri sipil, di mana mereka di samping seorang istri juga bekerja. Jadi yang dulunya adalah istri-istri pegawai negeri adalah hanya ibu rumah tangga, tetapi sekarang tidak lagi, semua harus bekerja. Semua bekerja tidak hanya untuk membantu suami secara ekonomi, tapi juga untuk memperlihatkan eksistensi diri sebenarnya. Kontribusinya terhadap bangsa negara, terhadap keluarga sendiri dan terhadap dirinya sendiri ya, untuk hidup ini ada manfaatnya. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri sekarang kondisinya semua ibu-ibu PNS, semua istri PNS rangkap semuanya, apalagi masa pandemi ini ya. Jadi semua sebagai istri iya, sebagai ibu iya, sebagai perempuan karir iya, sebagai guru iya, semuanya ya, merangkap semuanya. Makanya saya berterima kasih sekali ini kepada bidang ekonomi yang sudah menginisiasi, menyelenggarakan, memfasilitasi untuk kegiatan webinar pada hari Sabtu ini dengan materi yang pas sekali ya dengan kondisi kita bersama. Semoga ini menjadi menjadi salah satu inspirasi, masukan, menjadi bahan kita juga untuk bersama-sama nantinya untuk membangkitkan ekonomi bersama-sama, atau juga nanti menjadi bahan kami, mohon izin nanti kepada narasumber, menjadi bahan kami juga menyampaikan kepada semua ya, semua anggota, pengurus, semua sahabat, semua tetangga rumah, semua masyarakat di sekitar untuk men-share bahan ini, sehingga nanti mereka bisa mendapatkan informasi. Ya,
Saya kira jadi sangat terima kasih sekali, dan saya juga sangat berterima kasih atas kehadiran para pengurus ya. Di sini para ya, Ibu Tendri, Ibu Sekretaris Dirjen Otonomi Daerah, terima kasih kemudian sudah hadir. Kemudian juga saya ini ada Ibu Linda tadi ya, kemudian ada Ibu Dwi Ceka, kemudian tentunya Ibu Farida, tadi saya sudah lihat Bu Eti, semua ya. Tidak bisa menyapa satu persatu ini kehadirannya. Ini kita setelah ini mungkin kita lanjut mungkin ya kegiatan untuk bidang bidang pendidikan ya mungkin, karena setelah kita sudah mulai di daerah Jakarta, Jabodetabek dengan kegiatan tatap muka anak sekolah, kemudian dan masih juga hibrid dengan adanya tatap muka iya, virtual iya. Mungkin nanti bidang pendidikan mungkin memikirkan apa yang harus kita bantu ibu-ibu dan wanita untuk untuk tetap update, tetap bisa membantu para anak-anak sekolah dalam rangka supaya bisa menjalankan pendidikannya dengan baik, bisa nanti ya memikirkan dari bidang pendidikan nantinya apa yang harus bisa dilakukan, karena sekarang ini kita sudah kalah jauh dari anak-anak ya, dari anak-anak kita semua. Mereka sudah bisa bikin Google Form, mereka sudah bisa juga bikin video, sementara jangan sampai kita sebagai orang tua tuh ketinggalan, kitanya malah yang tidak bisa. Nah, jadi mungkin dari bidang pendidikan bisa memikirkannya nanti ya bersama Ibu Linda ya, karena beliau juga adalah bekerja di Dinas Pendidikan Jakarta, jadi bisa nanti saling kolaborasi. Baik, saya kira demikian sambutan dari saya. Sedikit saya berterima kasih banyak ya, dan kegiatan Dharma Wanita tetap harus ada, karena kita setiap tahun kita di akhir tahun terus harus melaporkan kegiatan kita kepada Dharma Wanita Pusat, baik itu Dharma Wanita Kementerian Dalam Negeri maupun Dharma Wanita pusat yang di bawah Kementan ya, Kemenpan, Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara, aparatur. Nah, ini tetap harus ada. Jadi saya berterima kasih kepada bidang ekonomi, dalam hal ini Ibu Farida, Ibu Maria, terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dan ini mungkin jumlahnya sedikit, tetapi kami harapkan ini tidak hanya sekedar menjadi peserta, tetapi juga nanti menjadi narasumber yang bisa mengajarkan kepada semuanya, menyampaikan kepada semuanya, menjelaskan seperti itu ya. Jadi jumlahnya 29 yang hadir beserta dengan narasumber, tetapi ini nanti adalah para narasumber berikutnya untuk yang akan disampaikan di grup setelah ini. Baik, terima kasih banyak. Kegiatan ini saya berterima kasih, semoga ini berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan. Untuk itu kita bisa segera mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yulia, terima kasih atas sambutannya, arahan, bimbingannya kepada kita semua, dan juga harapan-harapan Ibu tadi, mudah-mudahan dapat terwujud dengan mengambil manfaat dari acara ini. Dengan tidak berpanjang lebar, acara selanjutnya akan kami serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Farida Bataralifu yang sudah hadir, yang akan memandu acara kita bersama dengan narasumber kita. Dengan hormat dipersilakan, kami silakan Bu Farida. Baik, terima kasih Ibu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sehat selalu tentu untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami cintai, Ketua Dharma Wanita Persatuan Dirjen Otonomi Daerah, Ibu Yulia Jubir Akmal,
Yang kami hormati para pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Ditjen Otda. Terima kasih Ibu Andi Tendri Ampa Madremeng, Ibu Linda Marbun, Ibu Dwi Wahyuni Ceka Virgowansa yang telah berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Dan terima kasih pula kami sampaikan atas kehadiran Ibu Suraidah pada kesempatan ini. Yang kami hormati Ibu Nuri Daryanto, Sekretaris DWP BPKP Pusat. Yang kami hormati Ibu Ida Edinur, mantan pengurus DWP Ditjen Puot Kemendagri dan DWP Kemendagri, yang berkesempatan mengantarkan kita dalam doa pembuka tadi. Lalu kelompok Dolanan Wijaya Kusuma, Pondok Labu, binaan Ibu Nuri, terima kasih. Yang kami hormati dan terkasih tentunya ibu-ibu seluruhnya hadirin yang berbahagia. Di tengah kita telah ada Pak Sukarso dan Ibu Rahmania, sumber hebat kita pada hari ini, yang akan mengisi hari santai kita dengan semangat wirausaha. Selamat datang Pak Sukarso, Ibu Rahmania, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat perkenannya kita bisa hadir dan bertatap muka walau dalam media daring ini. Semoga kita semua selalu dalam nikmat sehat dan kebahagiaan. Ibu-ibu yang terkasih, pada kesempatan yang berbahagia ini melalui Zoom meeting, kedua penggiat usaha yang luar biasa Pak Sukarso dan Bu Rahmania akan mengantarkan kita menyebarkan virus-virus sehat buat kita di hari Sabtu ini. Dan untuk kesempatan pertama kami persilakan pada Bapak Sukarso. Beliau ini adalah seorang ASN Ibu dari KPP Pratama Purbalingga. Semangat usahanya sangat menarik karena sangat dekat dalam dunia kreasi bersama ibu dan anak. Kami persilakan Pak Sukarso terlebih dahulu untuk menyampaikan semangat wirausahanya. Kita berikan waktu 20 menit untuk selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Ibu Rahmania. Kami silakan Pak Sukarso. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Direktur Jenderal Otonomi Daerah ya, Ketua Dharma Wanita Unit Ditjen Otda Bu Yulia. Kemudian beserta jajarannya yang kami hormati Ibu Nuri, pengurus Dharma Wanita Persatuan BPKP sebagai ini juga ya, Dolanan Wijaya Kusuma. Kemudian ibu-ibu semua Dharma Wanita di Kemendagri dan BPKP yang kami hormati pula. Langsung saja ya untuk materi dari saya, yaitu usaha atau apa ya, kegiatan kita sebagai ASN atau keluarga ASN ya, istri dari ASN. Usaha ini ada yang dengan modal ya, tanpa modal sedikit atau modal yang banyak. Nah, yang saya lakukan ini ada beberapa ya. Ini langsung saja saya share screen ya. Untuk yang pertama yaitu share screen dulu. Nah, ini untuk yang pertama yaitu usaha Shopee ya. Bapak, ibu-ibu semua kan sudah terbiasa ya mungkin ya belanja online lewat Shopee, apalagi di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini waktu aturannya ketat itu kita nggak boleh kemana-mana ya, harus di rumah terus. Nah, di saat pandemi seperti ini, usaha online ini yang meroket ya. Banyak semuanya serba online ya, beli sayuran lewat online juga ya. Kemudian beli kebutuhan sehari-hari lewat online juga. Nah, ini saya perkenalkan untuk Shopee ya, untuk Shopee. Nah, basic saya, usaha saya itu di stick es krim. Nah, stick es krim ini ada yang saya buat kerajinan ya, yang kemarin sudah bersama Bu Nuri sudah dipraktekkan ya bersama anak-anak, membuat kerajinan tangan dari stick es krim. Kemudian kita pasarkan ya melalui toko online kita. Nah, ini saya contohkan. Ini untuk Shopee ya, ini
bisa kita lihat penghasilan dari Shopee ya, ini seperti ini misalnya, ya ini bulan ini 1.300.000, ini total dalam setahun ya bisa segini. Jadi istilahnya sembari beli di Shopee juga jangan lupa kita jual juga ya, kita jual, nanti saya kasih tips-tipsnya ya. Kemudian selain di Shopee, ya ini barang-barangnya yang terjual nih. Di 27 Oktober ya akan dilepaskan dananya dari Shopee ke kita nih. Stick es krim. Nah, ini ada stick jumbo, stick warna dan lain-lain ya. Kemudian di Bukalapak juga sama ya. Ini Bukalapak kita juga punya toko online. Nih barang-barangnya juga sama ya. Stick, rata-rata stick ya. Ada kerajinan tangannya juga. Kemudian di Tokopedia juga kita jualan juga ya di sini Tokopedia. Nah, ini barang-barang yang terjual. Misalnya ini stik es krim udah 4.000 terjual. Nah, ini yang lain juga. Nah, ini contoh kreasi-kreasi ya. Ini kotak serbaguna dari stik es krim misalnya ya. Kita buat seperti ini. Ya, ini buat tempat HP, sisir atau apa ya, itu bisa terjual juga ya, bisa terjual juga. Kemudian selain toko online, ya saya juga ada toko offline-nya ya, yaitu toko plastik. Nah, ini toko plastik wonge dewek. Ini toko plastik saya yang offline-nya ya. Ini yang butuh modal besar nih membuat toko offline. Kemudian selain toko offline ada juga YouTube ya, YouTube. Nah, ini dari YouTube ini juga sudah menghasilkan ya, sudah mulai menghasilkan. Nah, ini YouTube saya ini video paling awal nih 8 Juni 2020 yaitu tentang ini ya, pabrik stik es krim dan sendok es krim ini. Ini saya mengenalkan produk di sini. Ini pengenalan produk stik es krim. Jadi selain ini ajang promosi kita di YouTube, ya, YouTube sendiri menghasilkan uang bagi kita, gitu loh. Jadi banyak orang yang WA ke saya pengen beli stik es krim itu dari YouTube, ya. Itu di deskripsi kan ada ya. Kalau mau berminat hubungi kami. Nah, selain itu ide-ide kreatif untuk stik es krim juga kita upload ya seperti ini di YouTube. Nah, kemudian di sini saya juga di YouTube mengupload Shopee ya, tentang Shopee. Jadi nanti setelah ini kalau ibu-ibu berminat membuat toko online, nah ini saya kasih link tutorialnya dari mulai cara daftar Shopee ya, kemudian cara mengganti nama toko, cara upload produk, ini ada semua, sampai ke cara daftar program ekspor Shopee ya, yang ini ya. Nah, ini udah 8.000 penayangan ya, 8.000 kali ditonton. Nah, jadi dari YouTube ini juga tanpa modal ya, kita cuma ngerekam-rekam aja, itu kita upload, alhamdulillah sudah mulai menghasilkan iklan ya di sini. Baik, kita bahas satu persatu ya, untuk yang Shopee. Nah, untuk Shopee, kalau kita bingung barangnya dari mana sih? Nah, kita bisa beli dari Shopee juga gitu ya. Ini contohnya lem tembak ya, Bu. Ini lem tembak, ini pembelian saya ya, ini Soekarno Stick Es Krim. Ini beli saya lem tembak itu harganya misalnya 7.900. Ini dari Shopee nih. Ya, ini baru beli nih kemarin. Kemudian ini ya banyak nih ke bawah juga nih lem tembak juga 7.900. Ini kalikan 17 kan 135.000 ya, ini gratis ongkir. Jadi pas lagi gratis ongkir kita beli barang-barang yang murah. Nah, nanti kita jual lagi gitu kan. Ini paling bawah ya, ini misalnya ini yang pembelian pribadi ya. Nah, nanti di bawah itu saya belinya nih lem tembak juga ya.
Ini 7.800 harganya. Ini kan untuk keperluan kerajinan. Jadi toko online saya itu fokus di kerajinan. Nah, untuk kerajinan tangan kan butuh lem tembak ya. Pistol lem tembak. Ini isi lem tembak juga. Ini isinya harganya per piecesnya 235. Nanti kita lihat yang saya jual berapa ya. Nah, setelah kita beli nih, beli banyak ya. Masker juga nih Bu. Ini kan lagi booming masker ya. Kita juga jangan sampai ketinggalan. Selain kita pakai sendiri masker, kita juga bisa jual. Nah, ini saya beli maskernya itu ini satu pak ya, yang isi 50. Ini yang masker earlobe ya, 9.000 ya, 9.000. Itu bisa kita jual 15.000, 20.000 ya. Itu di toko offline saya juga saya pajang dan laris ya. Karena rata-rata itu satu pack itu bisa 17 sampai 20.000 ya untuk yang masker biru seperti ini. Kita belinya itu 9.000 nih. Ya, hampir 10.000. Ini saya beli banyak nih. Ini 10 pack ya. 10 pack, 19 pack, 10 pack ya. Ke bawah ini banyak banget. Jadi untuk masker itu banyak sekali yang terjual ya. Nah, kemudian kita jualnya berapa sih? Nah, contohnya ini ya, isi lem ya. Isi lem. Ini contoh yang sudah terjual. Nah, ini kita jualnya itu 490 ya. Tadi kan 200 ya harganya, 200-an. Kita jual 490 ini karena 34 pieces ya langsung. Jadi seperti itu. Ini satu barang ya. Jadi Bapak Ibu bisa beli banyak barang. Untungnya nggak usah banyak-banyak ya. Nanti pasti akan terjual gitu. Pasti akan terjual. Untuk lem tembak juga sama ya. Lem tembak saya jualnya 11.000 ya. 11.000. Ini di misalnya ya di sini ya. Nah, di sini nih pistol lem tembak kecil. Ini saya jual 19.000 ya, tapi ini saya tambah plus isi 10. Nah, jadi kita kombinasikan juga lem tembak sama isinya gitu kan. Nah, lem tembak harganya tadi kita beli 9.000, isi lemnya 200, kalikan 10 2.000 sama 9.000 kan 11.000 ya. Lah kita jual 19.000 ya, masih ada untung 8.000 gitu ya. Nah, ini terjualnya misalnya ini ada 37 ya kan, ini yang di Bukalapak ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita beli di Shopee, kita jual lagi di Shopee itu masih laku gitu loh, masih laku. Yang penting harganya juga nggak terlalu tinggi ya. Nah, caranya seperti ini. Untuk kita lihat dulu harga di Shopee ya, misalnya Glugun ya. Ini pistol lem tembak. Nah, ini kita cara mencari harga ya, harga. Nah, ini sudah kita cari. Ini kan seperti ini ya. Nah, ini kita urutkan harga rendah ke tinggi ya, harga rendah ke tinggi atau harga tinggi ke rendah. Jadi paling tinggi itu harganya berapa sih? Kita bisa lihat ya. Jadi lem tembak ini rata-rata harganya itu 10 sampai 17.000 ya, dengan gambar yang sama ya, artinya merek yang sama gitu. Ini ada 10.000, ini ada yang 29.000. Itu rata-rata segitu. Ini ada yang murahnya ya. Jadi tetap terjual gitu loh. Yang paling murah kita beli, caranya dengan kita short ya, ini dari rendah ke tinggi. Ini cara mencari barang ya. Nah, dari rendah ke tinggi. Kalau yang paling atas ini ada tulisan iklan, jadi harga-harga yang mahal juga ada di atas ya. Nah, di bawahnya itu yang nggak iklan. Nah, seperti ini ya. Ini harga-harganya.
kita tinggal cari yang termurah ya. Misalnya ini ada yang 7,5 ya, 7.000. Nah ini kalau 4,5 sampai 29.000 itu biasanya yang 4,5 yang isinya. Nah ini caranya seperti ini. Jadi kalau kita beli harga 7,5 itu kita masih bisa jual di harga 9.000 ya, 10.000. Ini saingan kita ya, 10.000 dan sebagainya ya. Tapi kita harus kreatif. Kalau ini kan mereka jualnya satuan, pistolnya doang. Nah, kita tambahin di sini isinya. Jadi lem tembak plus bonus isi gitu kan. Jadi kalau ada kata-kata bonus itu rata-rata pembeli itu akan tertarik gitu kan. Oh, ini dapat bonusnya gitu kan. Padahal harga itu ya udah termasuk harga isinya gitu ya, udah ada keuntungan, tapi kita bilangnya plus bonus gitu ya. Jadi itu lebih menarik kata-katanya. Jadi seperti itu untuk Shopee ya. Kemudian untuk barang ya lebih baik lagi kalau produk sendiri ya, misalnya ibu kreatif bikin kue dan sebagainya ya, itu bisa kita pasarkan langsung di Shopee ini ya. Untuk cara upload dan sebagainya nanti ikuti tutorial di YouTube-nya ya, seperti itu. Kemudian untuk Bukalapak juga sama ya, Bukalapak sama. Nah, untuk Bukalapak sendiri kita ada kekhususan di sini ya. Jadi buka pengadaan. Nah, ini agak keren nih, buka pengadaan. Jadi sekarang kalau untuk kayak sekolah-sekolah itu kan belinya online ya, dia lewat aplikasi seperti ini, buka pengadaan. Ibu-ibu kalau punya toko ATK ya, itu bisa ini ikut di buka pengadaan ini ya, tinggal isi aja ya. Ini kalau untuk Bukalapak khusus nih ada buka pengadaan ya, kantor dan sebagainya ya, itu ada. Kemudian untuk Bukalapak Tokopedia juga sama. Tokopedia ini tinggal upload saja ya. Ini kadang itu yang lagi diskon, misalnya promo Shopee itu sering ya. Kemudian Bukalapak. Jadi mereka itu saingan. Ketika lagi banyak diskon promo, maka pembeli akan ke situ. Jadi rata-rata ibu-ibu itu ya punya tiga toko online ya untuk beli-beli gitu ya. Jadi yang lagi promo itu toko online yang mana, apa Lazada atau apa gitu ya. Tuh, Lazada juga ada. Untuk toko online tips saya seperti itu ya. Jadi cara mencari produknya kalau bisa produk sendiri ya. Kemudian produk sekitar, misalnya di sekitar ibu ada pabrik ya, misalnya pabrik stik es krim kayak punya saya ya. Nah itu malah lebih murah ya, kalau beli ke pabrik itu lebih murah. Kita pasarkan lagi ya. Misalnya pabrik dompet ya, pabrik tas. Nah itu bagus ya. Ibu juga bisa jadi reseller atau ibu impor ya, impor juga bisa ya. Atau tadi berkreasi ya, stik es krim kita kreasikan menjadi miniatur rumah-rumahan ya, miniatur pesawat dan sebagainya. Itu juga kalau dipasarkan menghasilkan uang. Intinya kita di rumah itu gimana caranya dengan kreatif ya, ide-ide kita bisa menghasilkan uang. Dari hobi ya bisa menghasilkan uang. Hobi membuat kerajinan, hobi memasak ya, membuat kue dan sebagainya bisa kita pasarkan melalui online seperti ini ya. Nah, saya juga awal-awal memasarkannya lewat Facebook ya. Tapi bukan di update status Facebook seperti itu, tapi ada di situ ada marketplace ya. Marketplace itu udah otomatis di setting Google untuk sekitar tempat tinggal. Jadi misalnya kita upload di marketplace misalnya barang bekas ya, itu juga bisa.
misalnya saya jual gerobak ya, waktu itu pernah jual gerobak di-upload. Jadi yang menghubungi kita itu masih sekitar Purbalingga gitu loh, masih satu kabupaten ya, malah 2 Banyumas ya, Kabupaten Purbalingga sama Banyumas. Itu marketplace itu paling mudah, tapi itu harus COD dan sebagainya ya. Nah, kalau online seperti ini kan nggak perlu repot ya, tapi kalau marketplace itu kita perlu ngantar sendiri dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah YouTube ya, yang tadi sudah saya jelaskan sekilas. Nah, untuk YouTube ini Bapak Ibu mudah saja ya, tinggal klik saja. Ini di sini kan di YouTube itu ada buat ya. Ini ada upload video, ada live streaming ya. Itu semuanya itu bisa menghasilkan uang ya. Caranya gimana? Ya, ada persyaratan di YouTube itu ya, yaitu 4.000 jam tayang dan minimal 1.000 subscriber ya. 1.000 subscriber itu harus ya. Untuk mencari 1.000 subscriber itu gampang banget ya, gampang banget. Di HP kita, di kontak HP kita itu pasti udah ada 1.000 orang ya teman kita. Nah, itu paling gampang itu. Jadi kita bisa minta tolong ke teman kita untuk subscribe ke HP kita. Jadi untuk 1.000 subscriber itu sangat mudah. Bisa kita yang nggak kenal pun bisa ya, nanti bisa melalui ini ya YouTube di komen-komennya ya, kita silaturahmi ke channel lain, nanti channel lain silaturahmi ke kita ya. Jadi 1.000 subscriber itu gampang. Kemudian yang susah itu jam tayang ya. Jam tayang itu harus 4.000 jam. Ya, untuk mendapatkan iklan maka jam tayangnya itu harus 4.000 jam dulu. Jadi apabila misalnya kita minta teman kita nonton video kita 1 jam ya, maka itu dihitungnya 1 jam. Nah, butuh 4.000 orang untuk menonton satu video kita yang 1 jam. Jadi 4.000 jam. Itu cara ngitungnya seperti itu. Nah, kita upload saja video-video kita, misalnya kita lagi jalan-jalan ya, jalan-jalan ke objek wisata yang baru ya, misalnya di Dufan ya, Dufan ada objek wisata baru gitu, apa gitu ya. Nah itu pasti orang akan lihat videonya dulu ya sebelum ke sana gitu loh. Pasti orang akan melihat videonya dulu lah. Ketika kita yang upload duluan ya, menarik videonya, pasti yang nonton banyak. Nah, dari situ akan menjadi viral seperti itu ya. Jadi ini adalah untuk jangka panjang ya, istilahnya nggak bisa instan. Bisa instan kalau misalnya video itu viral ya, misalnya pas kita di suatu tempat ya, ada apa ya, ada momen-momen misalnya video apa gitu ya, kita videoin terus jadi viral, misalnya videonya itu 5 menit ya, tapi yang nonton kan misalnya 10 juta lah, 10 juta kali 5 menit, nah itu udah menghasilkan mungkin 4.000 jam ya, 4.000 jam itu otomatis setelah 4.000 jam dan 1.000 subscriber itu YouTube kita akan mendapatkan iklan ya. Itu sangat banyak video tutorial cara membuat channel dan sebagainya ya. Ini contohnya, Bapak Ibu bisa membuat channel khusus ya, misalnya tentang kerajinan, tentang memasak ya, pokoknya kehidupan sehari-hari. Di samping itu YouTube ini juga bisa mengabadikan momen-momen kita bersama keluarga. Jadi misalnya pas masih kecil anak-anak ya, kita jalan-jalan kemana kita abadikan ya, jadi nggak pusing-pusing kita naruh file video kita gitu loh, file video kita di mana. Nah nanti saat anak besar kita tunjukin di YouTube, oh ini ada gitu ya. Jadi bisa juga sebagai tempat menyimpan video-video kenangan-kenangan kita gitu di YouTube. Nah bisa juga di YouTube itu tentang bola, memasak. Tadi ini tentang Shopee ya. Ini saya masih campur-campur, tapi akhirnya ketika ini sudah dimonetize, mendapatkan uang, maka
saya rubah menjadi channel ini ya, info pajak Tax News gitu ya. Jadi saya sekarang tentang perpajakan ya, video-video saya. Nah, ini manajemen perpajakan dan sebagainya ya, ini yang lebih terus saya buat channel satu lagi. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau nanti dari channel satu ini 300.000 misalnya, nah channel 2 300 lah. Kalau 10 channel berapa gitu loh. Nah, kalau ini YouTube itu sudah mendunia ya, jadi dia nggak terganggu keadaan pandemi dan sebagainya, malah pandemi banyak yang lihat YouTube gitu ya. Jadi pendapatan kita makin banyak. Ya, mungkin dari saya itu saja ya. Masih ada narasumber satu lagi ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang berminat ya, nanti link-link YouTube yang cara pembuatan toko online itu nanti akan saya kasih ya ke Bu Nuri dan Bu Maria ya, nanti linknya. Kemudian ada grup WhatsApp juga untuk belajar Shopee ya, itu kita ada grup WhatsApp-nya juga. Nanti saya kasih linknya. Kemudian yang mau japri di WhatsApp juga bisa ya, mau dibimbing pembuatan toko online atau pembuatan YouTube itu nanti bisa ke saya ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya kepada ini Dharma Wanita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sukarso. Sampai-sampai ada yang gemes nih, udah pingin bertanya. Jadi Oh ya. lihat sudah ada ini. Tapi kita tahan dulu karena ada Bu Rahmania. Terima kasih Pak Sukarso atas vaksin sehatnya. Tentunya menjadi kita bersemangat dalam menjalani hari-hari yang cukup berat di 2 tahun ini. Selanjutnya di tengah kita ada Ibu Rahmania yang akan juga menebarkan semangat berkaryanya. Ibu Rahmania kebetulan saya kenal ini Bu Dirjen, Bu Yulia. Beliau ini ASN yang juga berdinas bersama saya juga dengan Bu Sreda juga di Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Nah, Ibu Rahmania ini dalam beberapa tahun ini gigih dalam dunia usaha, bermula dari usaha durian dan segala variannya, lalu mencoba hal lain, dan kini entah kenapa, dalam kalau tidak salah 2 tahun ini ya, jatuh cinta dengan dunia perlaundrian. Ibu Rahmania tidak hanya bersemangat berkarya untuk menguatkan pundi rumah tangganya, melainkan juga selalu menghujani energi positif dan menginspirasi lingkungan kerjanya dalam bekerja. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Rahmania untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Bu Farida. Mungkin video saya bisa di-share, diputar dulu Ibu Maria. Baik, saya putar ya, Ya. Bu. Baik. Mungkin suaranya Ibu, Ibu. Ini udah ini ya. Udah ya. Belum di-play. Belum di-play ya. Sebentar, ini mana ini? Apanya ini? Play-nya mana ini? Dek, Kak, tolong dibantu. Lisa, Jalan tapi suaranya belum masuk. coba nak. Ini, tadi udah mati itu suaranya. Kita harus belajar sama Pak ini, Pak Karso. Iya. Ya, biasanya ada. Tadi ini fotonya apa, pindah ke untuk- bawah. Sebentar Iya, Bu ya. itu, ya. Ini ya pindah ke bawah sih, jadi play-nya di mana? Iya, harusnya di atas kan? Perkecil aja tuh. Oke, sip. Kedengaran ya, Bu? Ya, ya sudah Ibu. Baik.
Baik, terima kasih Ibu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat dan yang kami cintai bersama, Ibu Ketua Dharma Wanita Ditjen Otonomi Daerah, Ibu Zulia Zubir Akmal. Lalu yang kami hormati, Ibu Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Ditjen Otonomi Daerah. Yang kami hormati para Ketua Bidang DWP Ditjen Otonomi Daerah, dan ini khusus Ketua Bidang Ekonomi DWP Ditjen Otonomi Daerah, Ibu Farida Kurnia Ningrum, selaku moderator pada hari ini. Yang kami hormati para pengurus dan anggota DWP Ditjen Otonomi Daerah, lalu Bapak Sukarso selaku narasumber juga pada hari ini, dan juga saya tadi banyak belajar juga dari paparan Bapak tadi. Lalu yang kami hormati Ibu Nuri Daryanto, Sekretaris DWP dari BPKP beserta anggota yang lain yang hadir, dan juga teruntuk Ibu Sumiarsi, Ibu Ida Sumiarsi selaku senior DWP Kemendagri, serta hadirin sekalian. Puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenan dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul secara virtual dalam bincang Sabtu Santai DWP Ditjen Otonomi Daerah. Lalu pertama saya sampaikan terima kasih atas undangan ini untuk saya sharing pengalaman dalam mengelola usaha sampingan saya bersama suami. Awalnya saat Ibu Farida yang merupakan mentor saya selama beberapa tahun ini di Ditjen Bina Pemdes meminta saya untuk menjadi narasumber di acara ini, saya agak merasa kurang pantas dan belum pantas karena usaha saya masih usaha UMKM begitu. Namun saya pantang menolak ini, jadi berupaya untuk semaksimal mungkin bisa sharing pengalaman dan semoga memberikan manfaat. Izin Ibu, saya share screen. Nah, ini usaha laundry untuk bisnis sampingan ASN, dan ini kebetulan memang sampingan saya bersama suami, dan bukan 2 tahun Ibu Farida, tapi sudah 4 tahun ini kami mengelola Necis. Nah, tadi memang sudah diperkenalkan oleh Ibu Farida, tapi mungkin sedikit lagi saya memperkenalkan diri. Saya bertugas di Ditjen Bina Pemerintahan Desa sebagai analis kebijakan ahli muda. Dulu juga saya di bawah langsung pimpinan dari Ibu Farida, namun sekarang sedikit bergeser tempat, tapi masih di satu Ditjen Pemdes. Saya tinggal di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Ibu, tidak jauh dari kantor yang di Pasar Minggu, dan status saya menikah dengan 2 anak. Anak saya usia 11 tahun dan 8 tahun, dan kebetulan suami saya juga ASN di Kementerian Keuangan di Inspektorat Jenderal. Nah, selain sebagai ASN dan juga mengelola usaha laundry, beberapa organisasi saya juga ikut terlibat. Kebetulan saya juga pengurus tim penggerak PKK Pusat bersama Ibu Dirjen juga. Ibu izin Ibu, saya dari Pokja 3, dan yang kedua saya juga pengurus dari DWP Ditjen Bina Pemdes, dan juga saya sebagai pengawas koperasi Primer Prajamukti 4 Ditjen Bina Pemdes. Nah, ini nih, sebentar lagi Anda akan mencium harumnya bisnis laundry, karena saya akan sharing bahwa laundry ini hampir semua orang bisa membuka usaha laundry. Tapi nanti, karena kan semua orang bisa mencuci, bisa mensetrika, tapi hanya yang berkemauan kuat dan bertekad yang kuat yang akan bertahan. Karena laundry ini udah usaha jasa, Ibu. Komplain sudah pasti tentu ada, tapi bagaimana kita mengelola komplain,
mensiasati adanya komplain-komplain tersebut lah, itu yang paling penting. Nah, ini kalau kita mulai dari latar belakangnya. Nah, ini saya sebut palu gak ada. Apa lu mau gue ada gitu dulu. Tadi pun sudah disebutkan Ibu Farida, pertama saya usaha duren. Beberapa tahun yang lalu, mungkin itu 6-7 tahun yang lalu saya usaha duren yang saya ambil dari Medan, terus di Kap-Kap saya jualan macam-macam, sampai jualan nasi bakar dan lain sebagainya. Lalu pada tanggal 14 Februari 2017, sebenarnya bukan hari yang istimewa juga, karena kebetulan dan ini pas jadi teringat gitu, karena pas Valentine. Saya bersama suami membuka usaha laundry, Necis Laundry. Nah, sejak saat itu kami bertekad untuk fokus di usaha laundry ini. Karena selain kalau banyak usaha, takutnya tidak fokus dalam berusaha dan juga akan mengganggu kinerja kami sebagai ASN. Nah, kenapa kami memutuskan untuk untuk membuka usaha laundry ini? Yang pertama karena melihat peluang. Peluangnya itu saat itu ada kios yang baru dibuka di dekat rumah. Dan saat saya tanya, bayarnya bulanan. Nah, saya mikir kalau nanti pun rugi, ya sudah nggak apa-apa, nggak bayar tahunan yang mahal gitu. Lalu kami lihat-lihat usaha apa yang kira-kira cocok ini. Ternyata di sekitar tempat saya tinggal di daerah Tanjung Barat itu baru ada sekitar 2-3 laundry saat itu. Tapi kalau sekarang udah banyak banget Ibu, ada sekitar belasan laundry yang ada di sekitar rumah saya. Lalu bagaimana persiapan awal-awal kami membuka Necis? Begitu, yang pertama karena tempat sudah ada, saya cari dulu pegawai. Karena ini saya yakin ini adalah usaha jasa, pegawai itu berarti nomor 1 karena dia yang akan mengerjakan. Nggak perlu harus yang pintar mencuci atau menggosok gitu, tapi yang memiliki kemauan keras, dan kebetulan saya malah pilih yang cowok, karena kalau cowok itu maksud saya dari luar kota biar nggak tiap hari pulang, lalu bisa tinggal di laundry. Kalau dulu tinggalnya di laundry kiosnya itu, tapi sekarang kami sudah sediakan mes untuk beberapa karyawan kami yang dari luar kota. Lalu saya juga kemudian mencari-cari jasa penyedia usaha laundry. Karena kebetulan Ibu, saya buka usaha laundry, tapi sangat jarang sekali memasukkan laundry pakaian, paling kecuali untuk bed cover dan yang berat-berat atau karpet begitu. Itu pun sangat jarang sekali. Makanya saya sama sekali belum ada pengalaman dalam usaha ini. Jadi saya coba-coba browsing, ternyata di situ ada jasa penyedia usaha laundry. Saat itu paket yang saya ambil hanya yang paket kecil 25 juta rupiah. Kemudian karena saya belum jarang tahu karena jarang memasukkan pakaian ke laundry, jadi sebelum usaha saya mulai sekitar 1 bulan itu hampir tiap hari saya coba-coba laundry semua. Jadi saya bilang sama Mbak yang ART yang di rumah untuk tidak mencuci, tapi saya laundrykan. Saya ingin membandingkan bagaimana servis antar laundry itu seperti apa. Kemudian persiapan selanjutnya adalah desain logo. Nah, logo saya ini awalnya kami mau membuka usaha laundry ini sudah kami pikir awalnya mau pakai logo yang ada di Google deh, seperti itu. Tapi setelah kami pikirkan ke depan mungkin saja usaha kami ini bisa besar. Jadi kami betul-betul desain sendiri, maksudnya minta tolong ke tetangga sebenarnya yang saat itu lulusan desain grafis, baru lulus, terus minta tolong, dan kami ini prosesnya panjang sekali karena ada filosofi yang terkandung dalam kenapa ini necis, orang necis pada bajunya rapi, jali begitu, dan ini
Gambarnya itu gambar tangan perempuan melayani suaminya itu memasangkan dasi untuk menjadi necis. Nah ini kami bayar untuk desain ini dan beberapa publikasi di awal. Nah inilah beberapa perkembangan necis tahun 2017, Februari 2017 kami mendirikan necis pertama dekat rumah. Dekat sekali, cuma sekitar 300 meter dari rumah. Yang kedua, ini necis yang kedua baru 2 tahun kemudian, di bulan Februari, itu necis kedua baru dibuka, ini di Lenteng Agung. Nggak begitu jauh dari rumah juga, sekitar 2 kilo dari rumah. Kemudian pada September 2009, jadi tahun 2019 ini kami membuka 2 cabang. Kalau yang ketiga ini di Tanjung Barat lagi, tidak begitu jauh juga dari rumah. Kemudian pada bulan September 2019 itu juga kami mulai menggunakan aplikasi laundry. Jadi aplikasi ini satu untuk konsumen, kaitannya dengan konsumen, data konsumen dan lain sebagainya, dan juga aplikasi untuk kami memantau dari jauh untuk pelaksanaan untuk berjalannya usaha necis tersebut. Lalu kami mulai juga boosting media sosial, kami melalui dan juga ada Google Ads, Google iklan di Google. Dan ini sangat berpengaruh sekali di iklan di Google, terutama ini di masa pandemi ini, nanti akan saya ceritakan selanjutnya. Kemudian di tahun 2020 saat necis mulai jatuh-jatuhnya karena pandemi, kami betul-betul terpukul adanya pandemi ini, kami tidak begitu sibuk dan saat itu sudah mulai banyak WFH, kami berusaha untuk mencari legalitas atas necis ini karena kami percaya suatu saat necis bisa besar begitu. Jadi saat itu kami cari legalitasnya itu apa saja. Tadi sudah ditampilkan di video ya, ada izin usaha mikro kecil, kemudian ada izin ada surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup karena kami usahanya laundry, jadi ini pun sudah ada pemantauannya untuk limbah yang dari necis. Kemudian ada juga nomor induk berusaha. Lalu kami melegalkan untuk merek kami, untuk merek logo kami tersebut saat ini masih dalam proses Kemenkumham. Nah, ini dia. Ada gula, ada semut. Di mana ada untung, di situ ada pesaing. Tadi sudah saya sampaikan bahwa awal necis berdiri baru 2 sampai 3 laundry yang ada di Tanjung Barat. Sekarang sudah luar biasa banyak, sekitar ada 15 atau berapa ya, banyak sekali ada laundry pesaing kami, tapi banyak juga yang berguguran apalagi di masa pandemi ini, banyak yang tutup. Tapi alhamdulillah kami masih bisa bertahan, tapi ada juga yang akhirnya kami tutup juga. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa kami sudah mulai tahun 2019 mulai memakai aplikasi. Aplikasi ini mulai dari aplikasi konsumen, proses produksi, bahkan sampai aplikasi pembukuannya begitu. Jadi di sini terlihat di 2019 karena ini masih belajar aplikasinya ya, mulai naik sebenarnya. Kami sudah mulai ongkang-ongkang kaki kalau bisa dibilang begitu tahun 2019. Namun di awal 2020 pandemi di bulan April, bahkan April Mei kami beberapa minggu sempat tutup karena kami pun juga mengkhawatirkan keselamatan dari karyawan, meskipun prokes selalu kita bikin SOP bagaimana prokes selama selama pandemi ini, harus pakai hand sanitizer atau pakai masker selalu, harus cucian yang datang dari konsumen harus disemprot desinfektan. Tapi kami pun tetap mengkhawatirkan, jadi beberapa minggu saat PSBB, awal PSBB kami sempat tutup, dan kemarin saat PPKM darurat pun kami sempat tutup.
kami merasa bahwa tahun-tahun kemarin kami sudah untung. Jangan sampai kami hanya mengejar keuntungan tapi melalaikan keselamatan pegawai kami dan keselamatan kami juga sendiri. Jadi itu keuntungan yang kemarin bisa menutupi kerugian-kerugian kami di awal pandemi. Nah, Necis menghadapi pandemi. Ini turun omset kami hingga 60% beberapa bulan dan tadi saya sampaikan juga bahwa banyak laundry sekitar kami juga tutup. Kami tergabung dalam asosiasi laundry begitu di Facebook, ada beberapa asosiasi dan ikatan laundry begitu, dan curhatannya sama bahwa pandemi ini banyak memukul usaha-usaha laundry. Lalu sempat tutup saat PSBB dan PPKM, dan kami sangat menghindari adanya PHK karyawan. Seoptimal mungkin kami usahakan agar tidak ada terjadi PHK karyawan. Jadi kemarin waktu di awal-awal pandemi, tabungan-tabungan kami pun akhirnya kami keluarkan agar bisa tetap bisa menggaji karyawan tanpa sepeser pun kami potong, dan bahkan itu THR pun bisa penuh kami berikan 1 kali gaji, bahkan ada beberapa bonus. Karena tadi prinsip kami, keuntungan-keuntungan kami terdahulu bisa menutupi kondisi saat ini. Nah, lalu bagaimana upaya bertahan kami di masa pandemi? Nah, ini yang pertama, jualan makanan kering di Shopee. Tadi saya jadi teringat, saya masih punya akun Shopee, Pak Sukarso. Sempat jualan di awal-awal PSBB itu. Jadi pegawai-pegawai perempuan saya saya minta ke rumah untuk memasak makanan kering kayak keripik-keripik, kentang Mustafa, terus ada kolang-kaling, ada beberapa kacang bawang dan lain sebagainya, itu dijual di Shopee. Dan sebenarnya cukup bagus juga prospeknya, tapi karena itu tadi saya kembali lagi bahwa kami ingin fokus ke laundry. Jadi saat usaha laundry juga sudah semakin bergeliat, apalagi sekarang setelah PSBB dilonggarkan ini, jadi sudah makin fokus lagi untuk mengelola Necis. Kemudian kami juga terima pesanan makanan diolah oleh karyawan perempuan, sampai terima cilok dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menutupi kemarin saat PPKM, saat PSBB awal itu, dan juga karena kan saat itu mau mendekati Lebaran. Prinsipnya Lebaran harus karyawan Necis semua harus tetap Lebaran seperti tahun-tahun lalu. Lalu upaya kami juga boosting masif di IG, Facebook, dan Google Ads. Jadi kalau Bapak dan Ibu tuliskan Necis Laundry di Google, itu pasti laundry kami yang di atas, karena kami beberapa kali berbayar gitu untuk iklan. Lalu masif antar jemput tanpa minimal order. Nah, ini kami masif iklan bahwa Bapak Ibu pelanggan tidak perlu ke Necis, tidak perlu datang ke laundry karena PPKM, PSBB waktu itu, tapi sudah kami jemput, tidak ada minimal, bahkan 1 kilo pun kami ambil. Karena kan ini untuk memancing sebenarnya. Kalau rugi, kalau cuma di bawah 3 kilo untuk mengambil itu jatuhnya malah rugi. Tapi ini karena untuk iklan, untuk publikasi begitu. Lalu kami mulai terima cuci karpet, stroller, dan lain-lain yang dikerjakan sendiri. Kalau sebelumnya kami juga terima, tapi di pihak ketiga kan. Tapi karena kebetulan di rumah saya sudah memungkinkan untuk dicuci karpet ukuran besar, itu akhirnya kami kerjakan sendiri. Jadi kami membeli peralatan-peralatan untuk karpet, dari sikatnya, dari vakumnya, dari jet spray-nya dan lain sebagainya. Dan salah satu upaya bertahan kami itu menutup salah satu cabang. Nah, malah cabang terakhir yang kami tutup. Pertimbangannya apa? Karena pertimbangannya karena kami pakai aplikasi, jadi ketahuan
apa konsumen yang di cabang ketiga itu bagaimana sistemnya, apakah mereka datang langsung atau antar jemput. Ternyata setelah kami lihat, ternyata mayoritas antar jemput. Otomatis kalau antar jemput dimanapun bisa kami kerjakan, kami bawa ke cabang yang lain pun bisa kami kerjakan karena kebetulan tidak jauh, jaraknya antara 1 sampai 2 kilo saja. Jadi kami tutup satu untuk menghemat untuk kontrakan sewa, untuk biaya sewa. Yang kedua bisa mengoptimalkan pegawai dan peralatan. Jadi saya full ke dua cabang tersebut dan pegawai saya maksimalkan di 2 cabang tersebut. Dan alhamdulillah dengan upaya-upaya tersebut kami pun masih tetap eksis, masih bisa bangkit dari keterpurukan saat di awal-awal pandemi. Lalu saat ini bagaimana kondisi Necis? Ini omset kami relatif membaik meskipun belum pulih sepenuhnya. Upaya kami sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi ternyata omset itu belum seperti dulu lagi karena sebenarnya mayoritas pelanggan kami itu orang tua yang punya anak-anak sekolah. Karena kan sekarang daring ya, mungkin pakai seragamnya satu seragam dipakai berkali-kali dan juga mungkin banyak yang WFH gitu, jadi mungkin mencuci sendiri. Terus selain itu pelanggan besar kami dahulu itu adalah orang-orang yang ngontrak karena nggak ada, mungkin mereka karena nggak ada ART ya, dan jadi mencucikan ke laundry. Dan saat itu banyak juga pelanggan yang curhat kalau banyak di PHK dari kantornya. Nah, itu mungkin salah satu membaik. Lalu Necis saat ini itu pelanggannya makin banyak, pelanggan baru yang cukup banyak, mayoritas antar jemput di kos-kosan begitu. Karena ini salah satu hasil dari Google Ads tadi juga. Ternyata setelah yang ngekos di sekitar sini, kebetulan di Tanjung Barat ini sekarang banyak perkantoran yang baru juga, mereka cari googling gitu, ternyata kami akhirnya bisa kami jemput. Bahkan jauh-jauh, kadang ada yang daerah Kramat Jati dan lain sebagainya minta jemput, tapi kan itu impossible karena mereka googling yang ditemukan adalah Necis untuk laundry kiloan. Lalu hikmah adanya pandemi ini adalah kami selaku owner dan karyawan semakin solid karena kekeluargaan juga semakin kuat. Bahkan menurut saya setelah pandemi ini kinerja pegawai-pegawai saya itu malah sangat militan begitu. Bahkan harusnya bekerja kalau yang pulang pergi itu dari jam 8 pulang jam 5, bahkan habis maghrib baru pulang karena menyelesaikan pekerjaan. Kalau yang nginap bahkan laundry kami buka sampai jam 11, padahal kami bilang jam 9 atau jam 10 itu sudah tutup. 11 bahkan jam 12 karena juga menyelesaikan pekerjaan dan sekalian nongkrong karena kan memang tinggal di mes begitu. Nah, selanjutnya, bentar. Ini ada lagi nih kutipan. Satu langkah kecil lebih berarti dibandingkan rencana. Satu untuk membuka cabang baru, yang kedua untuk membuka layanan baru seperti cuci sofa, kasur dan lain-lain, itu kami belum mampu dan itu pasti dilakukan di tempat konsumen. Jadi kami pun harus menyediakan alat-alat yang memadai. Lalu yang ketiga adalah konsep mencuci secara digital dengan aplikasi Android. Itu sekarang ada, sudah banyak laundry kiloan modern itu pakai aplikasi Android. Jadi pemilik kami bisa betul-betul remote, bisa betul-betul dari jarak jauh, bisa memantau misalnya berapa sabun yang sudah dipakai itu kelihatan karena mesinnya pakai aplikasi Android. Sudah ada beberapa itu, tapi cukup mahal.
Jadi ini masih beberapa keinginan yang ingin kami capai gitu. Lalu kami juga ingin tampilan necis itu lebih berkelas dengan harga yang tetap merakyat kiloan, tapi inginnya tetap murah tapi berkelas gitu. Lalu yang selanjutnya adalah partnership. Partnership ini bagaimana, misalnya ada yang mau usaha laundry tapi nggak ada pengalaman tapi punya modal dan lain sebagainya. Kami ingin mengembangkan ini partnership kerjasama. Lalu yang terakhir adalah promosi melalui sponsorship. Ini sudah mulai kita lakukan di minggu-minggu ini. Kami menjadi sponsor tim futsal di Tanjung Barat begitu. Jadi nanti di kaosnya itu ada tertulis logo Necis Tanjung Barat. Begitu, itu salah satu contohnya. Nah, kaitannya selanjutnya ini kaitannya dengan tips membuka usaha laundry. Yang pertama, ini adalah tekad yang kuat dan siap untuk bekerja keras. Nah, ini modal sekecil apapun, kalau tekadnya kuat, pasti akan bisa begitu. Intinya itu. Lalu siap untuk bekerja cerdas. Bekerja cerdas ini sebenarnya memang bekerja keras tapi cerdas. Seperti apa? Contohnya pakai aplikasi, jadi bisa termonitor. Seperti itu. Lalu lokasi yang tepat, misalnya banyak kos, kontrakan, padat penduduk, begitu. Nah, pernah pengalaman waktu pertama kali kami buka laundry, itu pakai flyer kami sebar ke perumahan-perumahan. Di sini ada Tanjung Mas Raya dan juga ada Rajo Indah. Malah itu nggak ada yang nyantel, nggak ada. Karena mereka kan punya ART ya, jadi tidak akan masukkan ke laundry kecuali bed cover, karpet dan lain-lain. Sekarang kebetulan pelanggan kami di kedua komplek itu rata-rata untuk bed cover dan karpet. Lalu tipsnya lagi adalah pegawai yang mau belajar. Karena ini adalah bidang jasa, jadi pegawai itu adalah kunci utama. Lalu tips yang lain adalah pemilihan nama dan logo yang tepat serta sesuai. Kayak seperti tadi kami memilih Necis namanya, kenapa, terus logonya seperti itu. Itu menurut saya sangat penting untuk di awal-awal kita memulai usaha. Lalu yang kelima adalah peralatan yang efisien. Bisa dibantu Necis sebagai konsultan. Nah ini peralatan, jadi kami tadi saat membuka usaha pertama dengan modal 25 juta tadi, paketnya itu ada dryer, ada mesin cuci, ada meja, dan peralatan-peralatan yang lain. Dan ternyata ada beberapa yang sebenarnya tidak kami butuhkan. Nah, karena berbekal pengalaman itu, beberapa kali Necis telah membantu teman-teman juga sebenarnya, teman-teman saya dan suami untuk membuka laundry, mulai laundry. Jadi misalnya mulai melihat kelayakan usaha, misalnya tempatnya layak atau tidak. Karena kalau laundry itu butuhnya airnya banyak, listriknya besar. Itu sebenarnya yang harus dipertimbangkan saat memilih usaha laundry. Bahkan saat kami membuka cabang ketiga yang telah kami tutup kemarin itu baru 2 bulan yang lalu. Nah, yang telah kami tutup itu kami membuat sumur sendiri biar tidak mengganggu kios-kios yang lain. Karena membutuhkan air yang sangat banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian nih, saya juga beriklan. Kalau Bapak Ibu mau buka usaha laundry kiloan, nanti bisa Necis bantu. Nah, tips dalam berperan ganda. Nah, ini mungkin dalam peserta pada bincang santai ini kebanyakan mayoritas juga perempuan bekerja, begitu juga saya, apalagi saya juga tergabung dalam beberapa organisasi yang cukup sibuk. Kemudian ada apa saja tips yang kira-kira bisa dipakai begitu, meskipun tidak semuanya juga mungkin setuju. Yang pertama, yakni pendelegasian tugas.
pendelegasian tugas ini ada karyawan saya yang berperan sebagai supervisor. Jadi saya selalu berkomunikasi dengan supervisor yang ada di Necis tersebut, kaitannya dengan apa-apa yang kurang, apa-apa yang komplain-komplainnya apa begitu. Tapi mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa jadi begini, kalau pakai aplikasi notanya itu adalah sudah elektronik, tapi bisa juga yang di print out. Nah, konsumen sudah mendapatkan WA. Nah, dari WA tersebut itu yang bisa menginput nota itu semua karyawan bisa. Tapi saat konsumen itu membalas WA hanya admin yang bisa membalas feedback, bisa memberikan feedbacknya. Nah, itu admin itu masih dipegang sama suami saya dan kadang sama saya. Karena apa? Karena kami menjaga bahasa dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Jadi dalam komunikasi dengan pelanggan, kami mengibaratkan seperti komunikasi kami di kantor. Jadi bahasanya pakai bahasa resmi, dan itu pun imbas baik. Karena apa? Sangat jarang sekali Necis ada komplain. Dulu saat belum pakai aplikasi yang balesin pegawai-pegawai, menurut kami itu banyak sekali komplain. Tapi bahkan kalaupun ada komplain, kami jawab dengan baik. Biasanya langsung ada solusi. Misalnya ada penggantian atau pemakluman, misalnya luntur dan lain sebagainya. Karena dari bahasa tersebut orang merasa dihargai. Lalu tips yang kedua yaitu menjalin hubungan kekeluargaan dengan karyawan. Hubungan kami sudah sangat baik. Jadi misalnya ada sering mengadakan makan bersama. Kadang setiap berapa hari sekali saya ajak ngobrol. Kadang kalau dulu sebelum ada pandemi, kadang kami berwisata bersama. Dan ada berita duka juga, seminggu yang lalu ada salah satu tim kami yang berpulang karena memang sakit beberapa waktu. Jadi tim kami ini sekarang kekurangan satu tim, baru seminggu yang lalu berpulang di Cipanas. Yang ketiga, tips dalam berperan ganda adalah pengambilan keputusan banyak melibatkan karyawan. Jadi saat pengambilan keputusan melibatkan karyawan merasa dihargai. Jadi saat melaksanakan dalam pelaksanaannya, mereka akan dengan senang hati. Misalnya sempat ada barang yang hilang, dan itu sangat kayak tidak masuk akal itu hilangnya. Bagaimana pokoknya ada barang yang hilang, lalu ini bagaimana kalau ada barang yang hilang ini seperti apa? Mereka yang akan memutuskan sendiri. Kami tidak memutuskan semata-mata sebagai pemilik. Lalu tips lain adalah penggunaan teknologi dalam namanya Smart Link untuk memang khusus aplikasi laundry. Kemudian yang kelima adalah siap bekerja lebih keras dibandingkan sebelum memiliki usaha. Sudah tentu ini, bahkan kami kalau karyawan libur, apalagi mendekati Lebaran, saya dan suami sering turun langsung untuk mengantarkan, karena mereka sudah terlanjur pulang. Saya dan suami jalan sendiri ke belasan bahkan puluhan pelanggan untuk mengantarkan cucian dari para pelanggan. Dan yang terakhir adalah tetap mengutamakan pekerjaan utama sebagai ASN, karena ini adalah pekerjaan sampingan, jadi kami tetap mengutamakan pekerjaan. Demikian, ini quote terakhirnya, berani mencoba dan tetap jaga integritas. Demikian, terima kasih Ibu Farida, Ibu izin, Ibu Ketua. Terima kasih, mudah-mudahan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rahmania. Memang dunia wirausaha bagaikan kita bermain roller coaster ya. Perlu semangat dan cinta untuk bisa tetap kuat bertahan. Ibu-ibu yang kami hormati dan kasihi,
tentunya dengan imun yang kita terima pada hari ini, semoga bisa menguatkan vitalitas kita dan bisa membangun gairah kita untuk berpikir mungkin nggak ya kita bisa semaju mereka. Tentu perlu usaha dan niat juga. Bapak Ibu sekalian, oh bapaknya hanya satu nih Pak Sukarso nih. Ya. Bapak yang paling ganteng pada hari ini. Baik ibu-ibu yang kami hormati, di sini di ruang chat ternyata sudah ada 4 ibu yang ingin bertanya dan sharing masalah juga dan mungkin bisa dijawab oleh Pak Sukarso dan Ibu Rahmania. Ini pertama dari Ibu Anggun. Ibu Anggun menyampaikan bahwa bisnis laundry ini, mohon maaf, ada satu. Pertama, saya salut dengan usaha online Pak Sukarso. Apakah awal merintis bisnis online ini ada kendala yang dihadapi, seperti bagaimana upaya menarik pembeli, teknik pemasaran yang diterapkan seperti apa? Karena bisnis online ini tentunya banyak persaingan juga yang harus kita sikapi dengan kreativitas. Satu kelebihan yang saya lihat karena Bapak juga sudah mempunyai toko offline, jadi memang sudah ada modal produk yang akan ditawarkan dan tentunya modal untuk toko offline tidak sedikit. Bagaimana trik membangun bisnis online ini supaya kita tidak pesimis terlebih dahulu dalam melihat persaingan yang ada. Ini buat Pak Sukarso. Kemudian Bu Anggun juga kembali menanyakan, ini untuk Bu Rahmania, bisnis laundry saya perhatikan sudah menjadi kebutuhan pokok ibu-ibu rumah tangga, terutama yang tidak ada asisten rumah tangga, dan ini kebutuhan untuk menitipkan cucian ya. Dan saya juga lihat bisnis ini sedang menjamur. Saya perhatikan bisnis laundry di sekitar rumah tinggal selalu ramai, tidak pernah sepi. Bagaimana Ibu mempertahankan mutu dan kualitas agar pelanggan tetap setia memilih laundry di tempat Ibu? Berapa modal awal tadi sudah dijelaskan 25 juta untuk mendirikan kios laundry termasuk sewa tempat, gaji karyawan dan lain-lain. Wah, ini buka kartu nih. Berapa lama prediksi waktu yang dibutuhkan supaya modal kembali? Saya kira kalau dilihat dari ceritanya Bu Rahmania dengan membuka 3 sekarang usaha laundry, atau kalau tidak salah sudah tutup. Nah, ini tentu perlu penguatan dari sisi Bu Rahmania nanti akan menjelaskan. Kemudian dari Ibu Suraida, bagaimana cara mempersiapkan strategi operasional kerja atau SOP yang baik bagi karyawan dan pengembangan bisnis untuk kebutuhan dan pengembangan usaha agar tepat sasaran. Saya kira ini buat Pak Sukarso dan Bu Rahmania. Kemudian oleh Bu Eni Kurnia, sebagai ASN, banyak potensi yang bisa dikembangkan mulai dari hobi, keahlian, misalnya membuat kue, memasak, dan lain-lain. Kendala yang dihadapi sebagai ASN dalam hal pemasaran yang lingkupnya hanya di sekitar rekan kerja. Bagaimana tips dan trik untuk mempromosi jualan atau produk kita lebih banyak dikenal banyak orang tanpa mengganggu pekerjaan kita sebagai ASN, agar sebagai ASN tetap bisa mempunyai usaha sampingan. Kemudian Ibu Maria Dana Putri juga menyampaikan, saya kebetulan punya usaha di bidang kuliner. Wah, ini sharing ini nih, gimana jalan keluarnya sepertinya. Alhamdulillah sudah dikenal teman-teman di Kemendagri, adapun teman-teman dari Instagram yang ikut membeli. Kendala yang saya hadapi di masa pandemi ini semakin menurunnya omset karena daya beli menurun. Pernah mencoba endorse food blogger dan itu sama sekali tidak berpengaruh pada omset penjualan. Bagaimana kita bisa tetap eksis usaha di bidang kuliner tanpa orang bosan membeli produk kita? Ini silakan pertama kami berikan kesempatan pada Pak Sukarso untuk menguatkan kita dari sisi apa yang dipertanyakan oleh Bu Anggun, Bu Erni, Bu Maria, maupun Ibu Suraida. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Untuk Ibu Anggun, ya, kendala seperti bagaimana upaya untuk menarik pembeli. Nah, untuk di Shopee itu ada fitur naikkan produk. Jadi promosi gratis ya itu ya. Jadi dalam waktu 4 jam sekali itu kita bisa menaikkan 5 produk ya, menaikkan 5 produk artinya mempromosikan secara gratis. Itu tinggal kita klik saja 5 produk di setiap 4 jam ya. Itu otomatis nanti ketika pembeli mencari produk ya, maka produk kita seperti yang tadi kita contoh cari pistol ya, maka kita akan paling atas
yang paling atas sendiri itu yang iklan berbayar, tapi kita ada di bawahnya. Kemudian apalagi nih teknis pemasaran yang diterapkan seperti apa? Ya kalau yang online itu tips-tipsnya sudah ada ya di YouTube saya ya, nggak bisa saya jelaskan di sini karena waktunya terbatas. Kemudian saingan ya, untuk persaingan memang ketat ya, yaitu tadi misalnya tadi masker ya atau pistol, kan itu ada harga terendah dan tertinggi ya. Nah kita cari yang mana gitu ya, yang penting untung dulu ya, untung 1.000, untung 2.000 itu ya, kita tinggal tambahkan saja ya. Cara ini ya, kalau kita pengen menang dengan persaingan itu ya, yang paling murah gitu ya, yang penting ada untung gitu ya. Kita beli banyak sekalian kan harganya lebih murah, itu seperti itu. Kemudian punya toko offline, ini enggak harus punya toko offline ya. Jadi kalau jualan itu kita beli kebutuhan kita saja. Misalnya kita kan selalu butuh Pepsodent ya, kita beli langsung 1 pak gitu ya. Kemudian sabun 1 pak, tapi belinya ke grosir. Lihat harga grosir dengan harga di Indomaret itu beda ya. Di grosir itu misalnya Pepsodent bisa 5.000, di Indomaret itu pasti 7.000. Jadi ada ini ya, ada margin keuntungan di situ. Nah, jadi nggak perlu toko offline ya. Kita cukup beli kebutuhan kita saja ya, 1 pak itu belinya ke grosir ya, kan banyak grosir itu ya di pasar di mana gitu ya. Itu seperti itu. Bisa juga dengan kita istilahnya dropshipper gitu ya. Jadi misalnya ibu jual stik es krim ya. Nah, itu nanti ketika ada pembeli, ibu tinggal beli ke saya ya. Nanti saya langsung alamatkan ke pembeli ibu. Ya, nanti saya kasih resinya di input. Itu seperti itu. Itu dropshipper ya. Jadi nggak perlu modal terlebih dahulu. Kemudian apalagi nih, trik membangun bisnis online, yaitu tadi ya, kita jangan pesimis ya. Pokoknya apa yang kita punya ya, yang penting kita itu tawarkan dulu ya. Kita upload produk kita semuanya, itu kan usaha kita ya. Nanti kalau Allah mau ngasih rezeki, pasti ada yang beli kayak gitu loh ya. Jangan itu istilahnya kita belum upload apa-apa, gimana misalnya Allah mau kasih rezeki kita gitu loh. Jadi kita upload saja produk-produk kita, tapi kita tahu harga dasarnya berapa, kita tambah dikit dulu. Nanti ketika produk kita sudah laku 1-5, itu nanti kita berangsur-angsur naikkan harga dikit gitu loh. Naikkan harga dikit, otomatis kalau misalnya ada yang beli kan, kalau bintangnya udah 5, yang beli udah banyak, maka otomatis percaya gitu. Oh ini barangnya bagus. Itu seperti itu. Kemudian untuk kita yang ASN atau suaminya ASN, itu harus merintis usaha itu dari sekarang. Jangan merintis usahanya nanti ketika pensiun, karena usaha itu butuh proses ya. Saat ini mungkin gaji kita atau suami kita itu 4 juta, 5 juta, 10 juta, 15 juta. Tapi kalau ketika pensiun itu 80% gaji itu bisa cuma 3 juta ya, bisa 2 juta. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu kita perlu bangun dari sekarang ya. Misalnya yang tanpa modal YouTube ya, kita bangun dari sekarang. Nanti kan 2 tahun 3 tahun udah menghasilkan ini 300.000 seperti itu. Toko online juga sama. Ketika kita bangun dari sekarang, yang beli satu, nanti lama-lama kan toko kita menjadi besar ya. Jadi toko online sama offline itu sama aja. Dari kecil dulu nanti jadi besar. Mungkin itu dari saya ya. Untuk pertanyaan lainnya nanti dijawab sama narasumber satunya lagi. Bu Rahmania ya, silakan. Baik, Baik, terima kasih. Pak Soekarso. Silakan Bu Rahmania.
Baik, terima kasih Ibu, terima kasih Pak Sukarso. Ya Ibu, tadi ada pertanyaan, bagaimana cara mempersiapkan strategi operasional kerja atau SOP yang baik bagi karyawan. Nah, sebenarnya sih kami menyebutnya kalau kita dalam dunia kerja sebut SOP. Tapi kalau di karyawan kami yang latar belakang pendidikannya juga bukan tinggi gitu, jadi kita sampaikan begini. Untuk pekerjaan harus rapi semua. Mulai dari pagi, kalian datang ngapain, harus ngapain, nanti di akhir hari harus ngapain, dan juga tugas-tugas tambahan mereka seperti menginput penyelesaian laundry. Itu dulu waktu pakai aplikasi 2019 tidak ada yang mau menginput sama sekali. Tapi lama-lama karena sering kali disuruh, sering kali saya tanyakan dan suami tanyakan, kebetulan kami punya grup WA gitu, itu yang aktif di situ. Bagaimana ini sudah diinput belum? Karena pakai aplikasi itulah kami bisa mengendalikan dari kantor, dari saat istirahat atau dari rumah. Itu kita cek ya, pelanggan-pelanggan mana yang belum selesai. Itu langsung kelihatan. Kami tulis di grup, ini belum selesai, ini belum selesai. Mereka akan jawab, sudah Bu, sudah. Kalau sudah, selesaikan di aplikasi. Mereka baru selesaikan di aplikasi. Nah, karena seperti itu lama-lama sudah terbiasa sendiri. Bahkan kami itu, laundry necis itu di antara yang di Tanjung Barat, kiloannya yang paling mahal. Salah satu yang paling mahal. Lainnya itu 7.000 sekilo. Kami 8.000. Tapi apa? Kami selesai dalam 2 hari. Tapi apa? Kami sangat interaktif dengan pelanggan karena bisa dengan WA tadi, dan juga antar jemput gratis tanpa minimal. Dan juga itu yang mereka cari memang interaktif, komunikatif, karena kadang-kadang kalau WA laundry atau apa lama sekali direspon, itu juga yang tidak disukai oleh pelanggan. Lalu ini tadi pertanyaan dari Ibu Anggun, bagaimana mempertahankan mutu dan kualitas. Nah ini salah satunya karena kami termasuk yang mahal, jadi parfum kami pilih yang mahal. Jadi parfum laundry itu yang rata-rata dipakai orang itu yang 100.000 5 liter, yang satu dirijen itu. Tapi kami yang 250.000. Tapi apa? Wanginya awet sekali. Kalau ngelondri bed cover, kalau bed covernya cuma ibu simpan di lemari, dikeluarkan bulan depan, masih wangi. Karena itu makanya ada harga, ada rupa itu. Karena kami harganya sudah mahal, kami jadi lebih leluasa untuk mengupgrade fasilitas, yaitu seperti pakai parfum yang mahal. Seperti itu. Lalu ini ditanya tadi ada berapa modal awal untuk mendirikan satu kios laundry. Nah tadi memang 25 juta itu hanya minimal, paling minimal untuk peralatannya saja. Belum termasuk instalasi air, kalau mau tambah daya listrik perlu ditambah daya listrik, dan juga belum termasuk kontrakan. Itu. Nanti kalau ada yang berminat nanti bisa kami bantu. Lalu berapa lama prediksi waktu yang dibutuhkan supaya modal kembali? Sebenarnya ini juga lokasi juga ya berpengaruh. Kalau memang kos-kosan banyak, ramai tempatnya, padat penduduk, itu biasanya lebih cepat. Mungkin sekitar 5 bulan, 6 bulan, mungkin nggak sampai 1 tahun, itu pun sudah bisa balik modal. Bisa 5 bulan pun bisa balik modal. Itu mungkin tadi ada eksistensi usaha kuliner, tidak bosan membeli produk kita. Oh ya, itu mungkin lebih tepat dijawab oleh Pak Sukarso. Demikian Ibu Farida. Terima kasih Pak Sukarso, Bu Rahmania. Kebetulan panitia menyiapkan door prize tidak hanya kepada 4 penanya, kami masih menyiapkan untuk penanya lainnya. Kami persilakan bila ada yang di dalam forum ini ingin bertanya. Ada satu penanya lain, silakan karena waktu kita sudah menginjak jam 12 ini. Ada lagi? Ibu-ibu? Cukup?
Bagaimana cukup jelas ya penyampaian dari Pak Sukarso, Bu Rahmania, dan semangat wirausaha yang telah diberikan kepada kita. Kita close untuk sesi ini karena selanjutnya nanti akan dipandu kembali oleh Bu Maria. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta dalam penyampaian paparan, terutama kepada dua narasumber handal kita, Pak Sukarso dan Ibu Rahmania, juga kepada penanya dan yang menyampaikan juga sharing permasalahan untuk juga segera dijawab oleh Pak Sukarso tadi. Saya lihat di chat, Pak Sukarso juga langsung menjawab. Baik, kami mengucapkan terima kasih, terutama kepada Bu Anggun, Bu Suraida, Bu Eni Kurnia, dan Ibu Marlia Dana Putri. Nanti kita ada siapkan door prize yang rencananya hari Senin, tanggal 11 Oktober, akan difasilitasi oleh Bu Maria. Silakan menghubungi Ibu Maria untuk menerima door prize tersebut. Besar harapan kita melalui pertemuan ini tentu memberikan penguatan dan manfaat bagi kita semua untuk menjadi lebih tangguh dalam kondisi apapun, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Selalu kreatif dan produktif. Silakan Ibu Maria. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Farida yang telah memoderatori dengan sangat baik, dan kepada narasumber kami Pak Sukarso dan Ibu Rahmania ya, yang telah menularkan kepada kita tadi istilah Bu Farida virus-virus yang baik ya. Dan saya tadi tertarik yang terakhir Pak Sukarso bilang mungkin kita saat ini masih sibuk ya dan penghasilan kita masih cukup, tapi sebentar lagi ketika kita pensiun atau keluarga kita, mungkin suami kita mau pensiun gitu, ternyata itu akan turun drastis. Jadi jangan tunggu lama-lama untuk memulai sebuah usaha ya dari sekarang. Terima kasih Pak untuk mengingatkan. Kami yang belum punya usaha ini jadi harus menarik ini statementnya Pak Sukarso. Mungkin sebelum kita menutup acara ini nanti Ibu Yulia mungkin nanti akan menutup, tapi sebelumnya kami memberi waktu ya, mungkin 2-3 menit kepada Ibu Nuri dari BPKP, pengurus DWP dari BPKP Pusat. Apakah ada yang ingin disampaikan kepada kita juga untuk dalam pertemuan ini? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Maria. Terima kasih juga pada Ibu Yulia, Ibu Farida, dan narasumber ya, Pak Karso, Bu Rahmania, kemudian ibu-ibu dan bapak yang hadir di sini. Alhamdulillah acara hari ini memang seperti yang dikatakan Bu Farida dan juga harapan Bu Yulia memberi pencerahan ya, memotivasi kita. Jadi walaupun Pak Karso sudah 2 kali di tempat lewat dolanan, rasanya masih belum puas-puasnya itu juga Pak Karso, karena mungkin walaupun saya juga udah pensiun dini nih ya, mungkin masih mental ASN yang seperti Pak Karso dan Bu Rahmania ini nggak langka ya Bu Maria ya. Ya langka yang nggak mudah yang bisa seperti ini. Wong saya udah pensiun sebenarnya Mas harus bisa terbuka untuk macam-macam, tapi nalurinya mungkin belum keluar. Makanya pencerahan hari ini menguatkan tim kami, dolanan lingkungan kami yang tempatnya Bu Ida, PKK RW 04, dan juga hadir di sini dari mohon izin ya Bu Yulia, ada Ibu Endang Lutfi dari PKK Kelurahan Pondok Labu. Jadi insya Allah walaupun bagi ibu-ibu Dijen Oda atau Dijen lain di lingkungan Kemendagri ini tidak hadir, tapi rekamannya mungkin bermanfaat, dan mungkin ada seri selanjutnya kawalan dari Pak Karso maupun Bu Rahmania. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga silaturahmi kami baik dari atas nama Dharma Wanita BPKP Pusat dan juga Dolanan Wijaya Kusuma di Pondok Labu tempat tinggalnya Bu Maria ini berlanjut dalam kegiatan-kegiatan yang memberi kemanfaatan pada keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Demikian Bu Maria, terima kasih. Terima kasih Ibu Nuri, kami juga berterima kasih yang mana Ibu sudah membantu kami juga dalam menyiapkan
acara ini. Dan Sama-sama. selanjutnya, sebelum kita tutup, mohon perkenan kita bisa foto bersama. Kalau bisa, sebisanya kita membuka kamera. Seandainya bisa, kami undang supaya kita bisa abadikan momen ini. Ya, ini ada 2 slide saja, tapi supaya kita yakin bahwa kita terfoto, maka mohon membuka dalam hitungan 1 menit paling lama. Ya, Nanti saya masuk tunggu ya. e-reportingnya Ditjen Oda ya Bu Maria. Iya, Masuk Bu. e-reporting Dharma Wanita. Siap. Terima kasih, Bu. 1, 2, 3. Ya, slide berikutnya. Sebentar. 1, 2, 3. Ya, terima kasih sudah Ya, izin abadikan. Iya, Ibu. kita butuh closing statement juga nih dari Bu Yulia. Mungkin Iya. ada arahan khusus. Baik, Ibu. Nanti Ibu Yulia kami persilakan sekaligus juga menutup acara kita ini. Terima kasih, Bu Farida mengingatkan. Silakan, Bu Yulia. Baik, terima kasih Bu Maria, Bu Farida, ibu-ibu semua, para narasumber, Pak Sukarso, Bu Rahmania, terima kasih. Tadi saya juga lupa menyapa ya Ibu Suraida, Ibu Beni, terima kasih sudah hadir. Ibu-ibu pengurus semuanya, Kepala Bidang, Wakil Ketua Dharma Wanita, Ibu Tendri, Ibu Linda, semuanya. Dan ibu-ibu yang mengikuti acara ini, alhamdulillah ya acara ini sudah selesai dan sangat bermanfaat sekali, membangkitkan semangat. Ada poin-poin tadi yang disampaikan sudah dirangkum oleh Bu Farida, Bu Maria. Bahasanya kita PNS itu bisa berusaha, terus kemudian jangan tunggu pensiun dulu, baru kemudian berusaha. Terus kemudian saya diingatkan lagi oleh Ibu Maria dan Pak Sukarso, bahwasannya sekarang kita pensiun umur 58, ada yang 60, tetapi umur harapan hidup Indonesia ini sekarang sudah lebih dari 70. Jadi angka yang kita masih tetap hidup ya, insya Allah ya, kalau memang belum dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, umur 70, 80 itu sudah hal yang biasa. Tentunya kita tidak mau membebani ya nanti anak cucu kita tetap harus eksis, tetap harus bisa kontribusi. Jadi baik sekali materi hari ini. Harapan saya nanti memang kita semua sibuk, pengurus sibuk ya, anggota juga sibuk semuanya. Mungkin nanti internalnya Oda nanti bisa mengulang lagi materi ini. Mungkin kita kalau Pak Sukarso, beliau memang PNS yang di luar Kemendagri, tetapi mungkin Ibu Rahmania kalau boleh berkenan, kita ulang lagi 1 jam sebelum pulang ya untuk semuanya. Karena saya tuh sangat senang sekali Bu Rahmania dengan besar hati berbagi pengalaman, berbagi tipsnya, dan modalnya juga tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu, dengan tunjangan kinerja kita mungkin beberapa bulan sudah bisa itu. Iya Bu. Benar ya Bu? Iya Ibu, siap Ibu. Oh, dan beliau juga bersedia menjadi konsultan. Konsultan, apa saja peralatannya, apa semuanya, luar biasa sekali. Mungkin karena hari ini baru mengikuti sedikit, karena memang kita tahu ya kalau di luar hari kerja memang susah ya, susah dan kita memaklumi. Mungkin nanti siapa saja dari bidang ekonomi yang bisa, tidak harus Bu Farida karena Ibu Farida sedang mengikuti pendidikan apa ya Bu ya, pelatihan ya, siapa saja boleh nanti meng-lead, memfasilitasi Bu Rahmania. Kalau boleh berkenan ya Bu Rahmania, share lagi, ulang lagi. Siap Ibu. Siap Ibu. Iya, karena luar biasa sekali materinya, bagus sekali, baik sekali, dan ini bisa. Dan saya juga keluarga yang berasal dari seperti Bu Farida, Bu Rahmania. Jadi saya tuh orang tua saya punya bisnis namanya Omega, usaha menambah gaji. Oh, iya Ibu. Nah, Bapak Ibu saya pegawai negeri kedua-duanya dan pegawai negeri rendahan. Ya, jadi beliau bukan pejabat. Jadi bikin usaha menambah gaji. Jadi disingkat Omega. Alhamdulillah sampai eksis sekarang. Bapak Ibu saya umurnya 86 tahun masih wira swasta, masih swasta eksis. Berarti Bu Yulia bisa jadi narasumber tidak, pengalaman orang saya tua tidak mengelola usaha.
orang Ibu, tua, pengalaman orang tua. Ibu Iya. Nuri, Ya. saya justru seperti yang tadi disampaikan tadi Ibu Nuri, saya masih mental PNS Ibu. Saya tidak kepikiran untuk Wah, apalagi. saya masih konsentrasi menjadi pegawai negeri sipil, jadi belum tidak pernah punya usaha bisnis. Tapi dengan semangatnya tadi Pak Sukarso, semangatnya Ibu Rahmania, kok jadi dia kepingin ya, hitung-hitung daripada kita ke mall gitu ya. Daripada kita ke mall, daripada ini, lebih baik kita mungkin Ibu Rahmania luar biasa, Pak Sukarso. Ini juga bisa mempekerjakan orang di mana kadang lagi sulit sekarang kan ya, banyak butuh pekerjaan. Nah, bisa memfasilitasi, jadi tidak hanya buat diri sendiri, juga buat masyarakat kita, itu bisa membantu keluarga. Nah, jadi mana yang bisa dimanfaatkan ya, saya lihat tadi semangatnya luar biasa. Baik, semoga Ibu Rahmania masih berkenan ya nanti bisa lagi oleh bidang ekonomi. Lagi ada yang berminat lagi, coba kita cek lagi ya Bu Maria. Kalau masih terima kasih banyak Ibu Maria. Ini partner saya juga ya di PKK rupanya, PKK Pusat. Iya Ibu. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu-ibu semuanya. Saya sudah jam 12:05. Waktu sudah bersedia hadir ya pada hari Sabtu siang ini, di mana banyak aktivitas kegiatan yang sudah direncanakan yang harus dilaksanakan. Terima kasih banyak sudah berbesar hati hadir, dan kepada bidang ekonomi Ibu Farida, Ibu Maria. Satu lagi siapa Bu Maria? Kok saya jadi lupa ketemu. Ibu Imelda Bu. Ya Ibu Imelda ya. Terima kasih banyak sudah memfasilitasi acara ini dengan baik sekali. Ini mengingatkan kita tetap harus eksis dan mewanitanya ya dalam kondisi apapun. Dan ini luar biasa bidang ekonomi, benar-benar itu materi yang difasilitasi yang sesuai dengan kita PNS ini. Jadi cocok sekali. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti lagi dengan materi-materi berikutnya ya nantinya. Tetapi tentunya kita fleksibel, tidak harus kepala bidang, ketua bidang, tidak harus wakil ketua, bisa siapa saja, yang penting kita bisa memfasilitasi. Baik, terima kasih banyak. Saya mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan, ini yang kurang kepada ibu-ibu semuanya. Semoga kita ke depan lebih baik lagi, tetap sehat semuanya. Semoga semua sudah vaksin ya, vaksin yang kedua. Semoga semuanya, karena semuanya sekarang masuk mall mesti peduli lindungi, sudah harus divaksin, semuanya harus hijau semuanya ya. Semoga tetap sehat semua. Sekarang pandemi sudah mulai turun dengan adanya PTM, sudah mulainya ini, semoga tidak tambah lagi kasusnya, sehingga kita bisa lebih baik lagi beraktivitas. Baik, terima kasih. Saya terima kasih ya kepada semua, tidak bisa disebutkan satu persatu atas hari ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sampaikan puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam atas acara ini. Alhamdulillah, kita tutup acara ini bersama-sama ya Bapak Ibu semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria, Bu Farida. Terima kasih. Jangan kapok ya Bu, pegang-pegang juga ya. Oh iya, sebaliknya Bu, nanti kita berbagi. Ini Bu Sri ini, iya, sudah hadir semua pengurus ini. Luar biasa. Terima kasih Bu Yulia. Dengan demikian acara kita sudah berakhir. Kita melanjutkan kembali aktivitas kita seperti doa tadi Bu Yulia ya. Salam sehat dan semangat buat kita semua. Dan kami juga dari bidang perekonomian sebagai panitia kali ini mohon maaf sebesar-besarnya jikalau di sana sini masih ada kekurangan. Dan mudah-mudahan ke depan sesuai dengan harapan Ibu kita bisa mengulang lagi, dan bahkan bukan hanya mengulang, tapi memang kita memikirkan sesuai arahan Ibu Tenri waktu itu, bagaimana bidang perekonomian ini memikirkan ada usaha unit di Jen Odda Bu, yang bisa menjadi kita ya, membuat kita lebih bersemangat untuk aktivitas selanjutnya. Demikian Ibu. Akhir kata kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih semua. Ibu. Ya. Terima kasih. Ya. Bu Puri, Bu lagi Bu Lili. Suraida, Iya, terima Bu. kasih. Iya, Kabar terima lihat kasih. ya. Pamit Mas ya, Bu Riki, ya. Bu Seribu. Ya. Ya. Semangat terus ya. Mohon Ya, izin nanti boleh izin. nomor kontak Bu Yulia sama Bu Farida, saya tanya Bu Maria ya. Ya boleh Ibu, Biar kita silakan. bisa